TV, Peradaban dan Jati Diri Bangsa. Saudara sekalian, kita lanjut berbicara masalah desa. Kita melompat. Setelah tadi saya katakan, desa itu sudah ada sebelum negara Indonesia itu berbentuk monarki, kerajaan atau kesultanan. Setelah masa monarki dan kesultanan itu selesai, seperti tadi disampaikan oleh saudara saya, Kadipaten Banyumas itu lahir di masa pemerintahan Pajang oleh Sultan Hadiwijoyo, sehingga ada adopsi, ada perpindahan dari Kadipaten Pasir Luhur, kemudian bergeser ke wilayah teritorinya Pajang. Demikian juga saya akan melompat menceritakan desa itu di masa kolonial. Kolonial yang paling dikenal adalah kolonial Belanda. Saudara sekalian, ketika desa Indonesia ini termasuk desa-desa di Banyumas ini di bawah tata kelola pemerintahan kolonial Belanda, desa ini sudah diatur dengan satu undang-undang. Kalau perlu dicatat, undang-undang kolonial Belanda yang mengatur tentang desa dibagi dua, Jawa, Madura, dan luar Jawa. Saya kupas dulu undang-undang desa zaman kolonial yang mengatur wilayah Jawa dan Madura, namanya adalah Undang-Undang Inland Gemeente Ordonnansie atau lain disebut IGO. Itu desa. Kenapa ini perlu saya kupas tuntas, saudara sekalian? Sejak zaman kolonial Belanda, status tanah leluhur, hak adat yang kemudian menjadi tanah ulayat, itu pada zaman monarki, kerajaan, dan kesultanan, setiap desa yang dipimpin oleh panepuluh, penatus, kuwu, kalau sekarang kepala desa dan perangkat desa itu, diberi bumi pengarem-arem yang sampai saat ini dinamakan Tanah Bengkok. Ketika berubah menjadi zaman kolonial Belanda, maka Tanah Bengkok itu ditetapkan oleh Undang-Undang Inland Gemeente Ordonnansie, di mana itu melekat pada jabatan kepala desa dan perangkat desa. Kenapa itu saya kupas di depan? Karena nanti korelasinya akan ada hubungannya dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Saudara sekalian, jadi kita mengerti bahwa ketika kolonial Belanda, desa itu sudah mempunyai undang-undang, punya payung hukum, punya legal standing. Bagaimana Bukapolsek bisa bekerja kalau tidak ada undang-undang Polri? Dia gagap dan gugup, bingung dan limbung. Atas dasar apa? Apa tupoksi saya? Nggak ngerti. Kalau tidak memiliki undang-undang sebagai pijakan hukum dan dalam bahasa orang akademisi hukum sebagai legal standing. Celakanya, ketika kolonial Belanda hengkang dari bumi Nusantara, Indonesia merdeka, sejak saat itu dipimpin oleh Bung Karno, distigma dengan era Orde Lama, desa itu tidak lagi memiliki undang-undang. Pernah terjadi rancangan undang-undang desa Swapraja, tetapi tidak pernah diundangkan sampai Bung Karno surut dari kekuasaannya. Tumbanglah era Orde Lama, bergantilah fajar baru di Nusantara yang namanya Orde Baru. Bahkan ketika di era Orde Baru, apakah desa punya undang-undang sendiri? Pemerintahan desa punya undang-undang sendiri? Tidak. Yang lahir di masa Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, hanya mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan desa. Yang diatur hanya pokok-pokok pemerintahan desa. Yang diatur bukan desa secara integral, secara keseluruhan. Ketika kedikdayaan Orde Baru tumbang oleh gelombang pasang tsunami yang bernama reformasi, maka Orde Baru diganti Orde Reformasi. Undang-Undang 579 diganti dengan Undang-Undang 2299. Apakah Undang-Undang 2299 itu mengatur tentang desa? Jawabnya tidak. Undang-Undang 2299 adalah mengatur tentang otonomi daerah. Diatur numpang di dalamnya beberapa bab dan pasal mengatur tentang pemerintahan desa. Dan pada saat itu terjadi kecelakaan atas nama pemerintah desa,
Apa itu wujud kecelakaannya? Saat itu euforia reformasi, kepingin menunjukkan semangat demokrasi, sehingga pemerintahan desa dibelah menjadi dua, eksekutif desa dan legislatif desa, dengan diwujudkannya keberadaan BPD. Tapi pada saat itu BPD adalah singkatan Badan Perwakilan Desa. Gara-gara BPD itu Badan Perwakilan Desa, yang di dalam Undang-Undang 2299 dikasih kewenangan untuk memberhentikan kepala desa perangkat desa. Saat itu saya Ketua Umum Praja Jawa Tengah, Persatuan Perangkat Desa Jawa Tengah. Seluruh Jawa Tengah itu ada 271 kepala desa yang diberhentikan oleh Badan Perwakilan Desa pada saat itu. Saat itulah kita mulai gerah. Saat itulah saya mulai dibantu teman-teman dari Banyumas, dibantu dengan PKKW dari Kabupaten Wonosobo, dibantu dengan oleh teman-teman Wahyu Manunggal dari Kabupaten Cilacap, intinya Banyumas Raya. Kita mulai mempertanyakan di pusat. Saya protes kepada Dirjen Otonomi Daerah saat itu, yang sampai sekarang malah jadi mentor saya. Dirjennya Otonomi Daerah saat itu adalah Profesor Dr. Rias Rasid MA PhD. Saya protes. Kalau dilanjutkan amanat Undang-Undang 2299 ini, maka saya jamin desa-desa seluruh Nusantara akan mengalami sungsang bawono balik. Dia orang Makassar nggak paham sungsang bawono balik. Beliau tanya pada saya, Pak Sudir, jangan muter-muter, ngomong aja langsung dengan bahasa yang saya ngerti. Saya ini orang Makassar, nggak ngerti bahasa Jawa. Pak, saya bilang, kalau Undang-Undang 2299, Undang-Undang Otonomi Daerah yang termasuk ngatur masalah pemerintahan desa ini tidak direvisi, maka akan terjadi kekacauan dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia. Alhamdulillah, meskipun melalui proses panjang dan lebar Pak Camat, Undang-Undang 2299 itu direvisi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang 32 tahun 2004 itu khusus mengatur tentang desa atau pemerintahan desa? Jawabnya tidak. Undang-Undang 32 tahun 2004 itu mengatur tentang tiga hal. Yang pertama adalah mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, mengatur pertama kali di Indonesia tentang sistem pemilihan kepala daerah langsung. Numpang di dalamnya, lagi-lagi numpang di dalamnya, mengatur tentang pemerintahan desa. Bukan mengatur tentang desa. Terjadi perubahan, BPD yang tadinya itu Badan Perwakilan Desa, berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Jadi tidak pernah ada undang-undang desa. Oleh karenanya, sejak saat itulah kita gerah. Kita melakukan roadshow silaturahmi, kita menyamakan persepsi. Saya keliling hampir seluruh kecamatan sekabupaten Banyumas ini. Saya datang hampir seluruh kecamatan sekabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan seterusnya. Kita menghimpun kekuatan. Saat itu niat saya adalah lidi-lidi yang terserak di 74.622 desa di Indonesia, saya himpun, saya pungut, saya jadikan satu, kita ikat dengan para Nusantara agar menjadi sapu. Untuk apa sapu itu? Sapu itu adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di desa. Maka saat itu terjadi gerakan. Saat itu pertama kali Satria Praja, Wahyu Manunggal di Cilacap, Tali Asih di Kabupaten Brebes, Simonglang di Kabupaten Pemalang, dan seterusnya Prabadi Bayuda di Kabupaten Banjarnegara berhimpun menjadi satu. Dalam skala regional Provinsi Jawa Tengah namanya Praja Jawa Tengah. Saat itu kita sudah merumuskan bagaimana supaya desa itu memiliki undang-undang tersendiri. 11 tahun lamanya kita sejak menginisiasi sampai undang-undang itu lahir, perlu waktu 11 tahun. 9 nyawa melayang dalam mengawal ini. Ini yang harus dijelaskan kepala desa junior di Kabupaten Banyumas ini, supaya beliau mengerti dan memahami bahwa tidak mudah serta tidak murah
kita melahirkan undang-undang desa itu. Saya jajah desa Milangkori. 3 bulan keliling, 3 hari di rumah. 2 bulan keliling, 2 hari di rumah pulang. Maka sekarang istri saya, maksudnya mantan pacar saya, ini hadir di sini, Ibu Sri Nurweni SHMM, balas dendam sekarang. Ketika dia pensiun dari kantor kecamatan, kemana-mana dia ikut aja kayak Butin ini. Katanya balas dendam, mumpung masih pensiun. Dan saya nggak keberatan. Kenapa saya nggak keberatan? Tidak ada laki-laki hebat tanpa di belakangnya perempuan perkasa. Beragam etnis, suku bangsa, seni dan budaya tampil dalam kemandirian. DTV Peradaban dan Jati Diri Bangsa.